Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan acara kita belajar bersama tentang firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita belajar sikap hamba Tuhan dengan judul Yesus Teladan Kita. Dan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kehendak Yesus bagi saudara dalam kaitannya dengan sikap sebagai hamba. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, biarlah kiranya acara ini boleh berjalan dengan baik, dan kami berdoa untuk para pendengar Mentari, biarlah kiranya mereka juga diberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga mereka dapat mengerti, memahami, dan mampu menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekali lagi Bapak, kuduskanlah diri kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita sudah berbicara tentang sikap hamba Tuhan mengenai Yesus sebagai teladan, dan kita sekarang bicara kehendak Yesus bagi saudara dan saya. Mari kita melihat pengertian seorang hamba. Kalau kita melihat KBBI, hamba di situ ada bisa juga budak belian, tapi juga bisa berarti saya. Misalnya, mohon maaf, hamba tidak dapat mengemukakan hal itu misalnya. Tapi juga ini milik siapa? Milik hamba, bisa juga. Nah, tapi dalam kaitan ini kita akan berbicara berkaitannya dengan hamba Tuhan atau hamba yang melayani Tuhan, yang mari kita sama-sama pelajari bersama. Sahabat yang Mentari yang dikasihi Tuhan, kalau kita Filipi pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para pengawal jemaat dan diaken. Mereka menyebutkan sebagai hamba-hamba Kristus Yesus. Secara dunia, hamba adalah orang yang setia dan tergantung kepada tuannya untuk menyanggah dan lain sebagainya, tetapi hanya dia menurut, setia dan taat kepada apa yang dikatakan tuannya. Itulah hamba. Demikian juga kalau kita analogkan di dalam kehidupan Kristen sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan adalah orang yang taat dan patuh kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita juga akan melihat referensi yang lain seperti di dalam Kolose pasal 3 ayat 22 dan 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini, dan segala hal jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Hamba di dalam dunia, mereka juga dikatakan bahwa sebagai orang-orang percaya, dia harus taat kepada tuannya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini. Karena saudara dan saya melihatnya sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, karena pekerjaan itu juga diberikan oleh Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Anda melayani Tuhan, itu peringatan Paulus kepada hamba-hamba itu adalah bagaimana mereka tetap harus taat kepada tuannya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Sekaligus di situ bahwa Yesus adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba. Oleh sebab itu kita mesti mentaati kepada firman Allah, taat kepada perintah Allah, taat kepada sabdanya, taat kepada ketetapannya. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, seperti dikatakan bahwa Yesus bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Oleh sebab itu saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Kristus sudah dibebaskan dari dosa dan untuk hidup menjadi pelayan-pelayan firman Tuhan, pelayan-pelayan Allah. Entah jabatan saudara di dalam gereja, walaupun sebagai kaum awam,
Anda juga tetap menjadi bagian dari orang yang sudah diselamatkan, menjadi hamba daripada Kristus. Taatlah kepada Kristus dan layanilah Kristus, karena hamba adalah pelayan. Dan di dalam diri kita tidak hanya sosial, tetapi bagaimana saudara dan saya membina hubungan pribadi dengan Tuhan, baik melalui doa dan persekutuan dengan firman Tuhan, dan persekutuan juga dengan orang-orang lain. Itu yang pertama kita melihat. Kemudian yang kedua, sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yesus memperhatikan murid-muridnya. Inilah pelayanan Yesus. Setelah Yesus keluar dari tempat ibadah, dia mampir di rumah Simon dan Andreas. Di sana dia melihat, inilah pelayanan. Yesus mampir ke rumah orang yang dilayaninya. Kemudian di situ diketahui ada persoalan, mertuanya sakit. Persoalan diselesaikan dengan Yesus menyembuhkan, dan sesudah sembuh orang itu apa? Melayani Tuhan. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, pola pelayanan memperhatikan orang yang dilayani ada hal yang patut dipertimbangkan, patut dilakukan, dan patut dilaksanakan untuk memperhatikan orang-orang yang dilayani. Di dalam gereja ada panitia, di gereja lain ada panitia perancang, di gereja lain ada pimpinan-pimpinan dan sebagainya. Seharusnya mereka memperhatikan orang yang dilayani dengan tetap mengunjungi, memperhatikan walaupun waktunya dapat disesuaikan. Nah, sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengetahui bahwa orang yang dibebaskan dari dosa, dia menjadi pelayan Tuhan, maka siapa sebenarnya yang harus kita layani? Yang pertama, Yohanes 12 ayat 16 mengatakan bahwa kita menjadi pelayan Yesus Kristus. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayan-pelayanku akan berada, dan siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapakku. Anak-anak Tuhan sebagai pelayan, dia melayani aku, Yesus Kristus. Ia harus mengikut dia dimanapun dia berada. Itu kebersamaan di dalam pelayanan. Siapa yang melayani aku, dia akan dihormati Bapakku. Allah menghormati saudara dan saya manakala kita mengambil bagian sesuai dengan porsi kita masing-masing. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah di dalam Galatia 5:13, Yesus berkata, melayani Yesus selalu ada di mana dia ada. Nah, jangan hidup dalam dosa setelah dimerdekakan. Saudara dan saya setelah dimerdekakan dengan dihapus dosa saudara, maka saudara jangan berbuat sesuka hati, tetapi tetap melakukan perintah Tuhan, yaitu untuk melayani. Disebutkan bahwa Galatia pasal 6 ayat 10, berbuatlah baik kepada sesama orang, tetapi utamakan kepada saudara seiman. Yesus memberikan batasan-batasan. Kita menjadi pelayan Yesus, kita melayani satu dengan yang lain. Jangan lupa, kawan seiman. Kemudian Yesus memberikan hal yang perlu dimengerti, dipahami oleh murid-murid, yaitu bahwa pada saat mereka makan Paskah, mereka masih memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Orang masih mabuk dengan jabatan, kekuasaan, dan nama di antara mereka. Tapi apa kata Yesus? Pemerintah-pemerintah dunia memerintah dengan kuasa, melindungi rakyat dengan memerintah. Tapi kata Yesus, kamu jangan begitu. Sebab di dalam kepemimpinan, pemimpin adalah pelayan. Kita boleh melihat itu di dalam Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 26 sebetulnya. Tapi kita melihat ayat 26. Namun kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda, dan pemimpin menjadi pelayan.
Sebab siapakah yang lebih besar dan duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan yang lebih besar? Nah, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus Kristus sebagai pemimpin mereka, sebagai guru mereka, sebagai Tuhan mereka, mengambil bagian menjadi pelayan, karena pemimpin adalah pelayan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini saudara sahabat Mentari, mari kita melihat bahwa Yesus mendemonstrasikan atau menunjukkan bagaimana cara melayani. Salah satunya Yesus memberikan contoh menghambakan diri menjadi pelayan yang paling bawah dengan mencuci kaki murid-muridnya. Yesus itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 15. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pegi. Yesus menghambakan dirinya menjadi pelayan atau hamba yang melayani paling bawah, paling kasar, status paling bawah, menghambakan diri menjadi orang yang membasuh kaki murid-muridnya. Itu yang apa yang dimaksudkan? Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, dan ia berkata, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu tepat. Jikalau aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus memberikan teladan untuk saudara dan saya, untuk membasuh kaki murid-muridnya, untuk melayani orang lain, untuk menghargai orang lain, dan untuk memanusiakan orang lain. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku lakukan. Perbuatlah kepadamu. Yesus menghendaki saudara dan saya menjadi pelayan-pelayan Yesus Kristus, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara menjadi pelayan Tuhan. Saudara menjadi orang yang melayani orang lain, melayani saudara-saudara kita seiman, melayani Yesus Kristus, dan kita melihat bahwa Yesus sudah memberikan teladan untuk melayani melalui membasuh kaki murid-muridnya. Jadilah teladan yang, mengikutilah teladan yang baik yang diberikan Yesus. Taatlah kepada perintah Allah, karena hamba adalah orang yang taat kepada Tuannya. Tuhan kita adalah Yesus Kristus, dan kita taat kepada Dia sesuai dengan firman-Nya. Barang siapa mengasihi aku, dia adalah yang memegang perintahku dan melakukannya dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kepada kami pengertian bagaimana Engkau kehendaki untuk menjadi pelayan-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkati kesehatan kami semua untuk menjadi pelayan-Mu, juga pendengar Mentari yang dikasih Tuhan, supaya kiranya mereka juga mengerti, memahami, dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Nama Bapa, karena Engkau menghormati kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih dan Engkau kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.